Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para peserta di webinar pendidikan dengan tema pemanfaatan teknologi pada dunia pendidikan di masa pandemi. Bersama saya sebagai narasumber PPAU Ahlaida dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih kepada peserta di malam ini yang sudah mau berpartisipasi di acara webinar saya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, di sini pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Nah, saat ini hampir setiap negara di belahan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Nah, COVID-19 merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan merupakan virus yang mematikan. Untuk itu, di negara-negara di dunia disibukkan dengan menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan di setiap daerah. Kebijakan tersebut menjadikan adanya perubahan-perubahan besar seperti di bidang ekonomi, bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan sendiri. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya agar pelaku pendidikan seperti pendidik dan peserta didik tetap bisa menyelenggarakan belajar mengajar meskipun dengan cara yang berbeda. Nah, merupakan Kemendikbud itu menetapkan peraturan bahwa pendidikan di Indonesia tetap diselenggarakan, namun dengan sistem yang berbeda yaitu study from home. Nah, jadi pendidikan merupakan salah satu tombak berkembangnya suatu negara. Menciptakan generasi-generasi yang beradab, memiliki intelektual yang tinggi, juga mampu membangun negara. Nah, pendidikan merupakan kunci dalam mengisi tujuan hidup bangsa yang merdeka. Pendidikan dapat memberikan berbagai perubahan positif terhadap manusianya. Perubahan tersebut dapat diperoleh apabila dalam pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara tepat. Nah, pelaksanaan pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan tepat. Salah satu problem pendidikan di Indonesia itu terletak pada persoalan pemerataan pendidikan. Saat ini masih ada beberapa kalangan masyarakat Indonesia yang belum memperoleh pendidikan yang layak, ditambah saat ini seluruh dunia sedang dilanda musibah yaitu wabahnya virus COVID-19 sendiri. Nah, jadi pasca pandemi COVID-19 di Indonesia terhitung dari bulan Maret 2020 sebagai upaya dalam menekan angka penularan virus COVID-19 sendiri, pemerintah menetapkan kebijakan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka yang kemudian diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sendiri. Nah, di sini ada peran teknologi pendidikan. Nah, peran teknologi pendidikan itu yang pertama di sini teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik
Teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan sendiri. Di samping itu, peran teknologi pendidikan menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, munculnya COVID-19 mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar, seperti bentuk upaya pemutusan rantai penularan virus COVID-19. Nah, kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka, langsung oleh pendidik dan peserta didik dilakukan secara daring. Dengan begitu, teknologi menjadi bagian terpenting dalam membantu suatu proses pembelajaran secara daring. Nah, bahwa inti dari pelaksanaan pembelajaran daring adalah bagaimana cara memilih suatu metode pembelajaran yang tepat dengan dibantu teknologi yang bermaksud menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik meskipun tidak bertemu dengan tatap muka secara langsung seperti halnya pembelajaran konvensional. Dengan kata lain, teknologi itu berperan sebagai media interaksi serta transfer informasi terkait pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran daring. Dengan perkembangan semakin maju, sehingga berdampak pula pada kemajuan media pembelajaran yang digunakan sekarang ini semakin meskipun dengan penamaan yang berbeda-beda. Di antaranya di sini sudah ada beberapa aplikasi, mungkin bisa teman-teman lihat. Yang pertama di sini ada aplikasi Google Classroom. Nah, Google Classroom itu sendiri merupakan sebuah aplikasi digunakan dalam dunia pada lingkup pendidikan yang mampu mempermudah di dalam suatu pembelajaran yang sedang berlangsung, terutama pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi Google Classroom itu digunakan oleh setiap orang dari ruang lingkup atau jenjang pendidikan yang berbeda-beda, baik dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, maupun perguruan tinggi. Nah, di samping mudah di dalam menggunakan Classroom juga sangat efisien dan tidak terlalu rumit pada saat kita akan mengakses dan mempergunakannya untuk melakukan pembelajaran yang diberikan oleh guru maupun dosen. Nah, di sini ada juga yang namanya WhatsApp. WhatsApp itu sendiri adalah sama dengan merupakan salah satu media komunikasi yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sangat populer sekali serta merupakan platform yang kita gunakan saat ini baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sosial. Aplikasi yang satu ini itu hampir dimiliki oleh semua pengguna smartphone, ya kan? Nah, selain dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh, platform ini juga bisa digunakan sebagai media penunjang pada proses pembelajaran seperti pada masa pandemi. Ini merupakan alat untuk digunakan melakukan komunikasi jarak jauh. Nah, Telegram itu juga fungsinya sama seperti WhatsApp itu sendiri gitu. Nah, di sini ada media Zoom. Media Zoom itu adalah alat pembelajaran yang sering kita lakukan, aplikasi pertemuan. Nah, aplikasi pertemuan dengan video dan berbagai layar dengan jumlah peserta sehingga 100 anggota atau bahkan sampai 1.000 lebih yang dapat digabung di dalam aplikasi ini. Aplikasi video ini itu memiliki durasi waktu yang kita melakukan meeting dengan orang lain.
Nah, meskipun demikian, aplikasi ini tuh sangat membantu untuk mereka yang ingin melakukan diskusi secara langsung menggunakan ruang virtual. Nah, yang sekarang kita sedang lakukan itu adalah menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, di situ juga ada yang namanya Google Meet. Google Meet itu sama, yaitu untuk video, aplikasi video untuk tatap muka secara virtual gitu. Jadi yang terakhir itu di sini ada e-learning. E-learning itu adalah aplikasi pembelajaran daring. Biasanya e-learning itu kan yang terakhir di sini ada YouTube. YouTube itu sendiri adalah aplikasi jika kita nanti sebagai seorang guru, kita membuat tutorial atau video pembelajaran dan kita menggunakan aplikasi YouTube sendiri untuk media pembelajaran agar dilihat oleh anak murid. Nah, di sini mungkin itu aja sih pembahasan tentang pemanfaatan teknologi pada pendidikan di masa pandemi yang saya sampaikan. Jika dari audiens ada yang ingin bertanya, silakan. Nanya apa, Madroi? Pesertanya sebutkan nama dong. Bener, perkenalkan nama saya. Ya, perkenalkan nama saya Madroi dari UMJ. Saya mau bertanya, Bu, dampak teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi gimana ya, Bu? Ya, terima kasih ya, Madroi, atas pertanyaannya. Selain Madroi, dari peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Sebutkan nama sama instansinya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nurmala. Saya dari instansi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten. Saya izin bertanya ya, Bu. Dari tadi topik yang sudah dibahas, saya ingin bertanya untuk pertanyaan yang pertama, apa sih tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19? Apalagi sekarang kan musimnya gadget, mungkin ya, ya gitu pokoknya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut? Ya. Dah, terima kasih. Terima kasih, Kakak. Ya, ada lagi dari pemateri yang lain yang ingin bertanya? Baru 2 ya. Kita totalnya 3. Baik, saya akan mencoba bertanya kepada pemateri dalam hal ini di webinar. Perkenalkan, saya Ibnu dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam di Jawa Barat, di Muhammadiyah juga. Hal yang ingin saya pertanyakan kepada pemateri pada malam hari ini yaitu terkait tentang permasalahan-permasalahan yang memang seringkali kita temukan sebagai seorang pendidik di dunia pendidikan itu sendiri, khususnya di era pandemi seperti ini. Jadi kurang lebih yang mau saya tanyakan kepada pemateri dalam hal ini yaitu di kalangan dunia pendidikan yang saat ini memang kesehariannya itu berbasis menggunakan teknologi seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp Group, dan ada pun yang menggunakan Telegram. Sebenarnya itu kalau dari pandangan pemateri sendiri itu efektif atau tidak begitu. Karena dalam hal ini saya sebagai orang yang juga terjun di dunia pendidikan sedikit banyak sudah melihat memang banyaknya kasus yang memang terjadi di kalangan para peserta didik atau siswa itu sendiri, yang mana memang dari para peserta didik itu merasa tidak diperhatikan atau merasa tidak diawasi saat
mungkin melaksanakan pembelajaran jarak jauh khususnya. Lalu yang mau saya tanyakan adalah kira-kira solusi apa sih sebenarnya yang mesti kita gunakan dalam hal ini, kita sebagai pendidik begitu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mas Ibnu atas pertanyaannya. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Madroi ya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tadi Mas Madroi nanya tentang dampak teknologi pendidikan dan pembelajaran di masa pandemi saat ini. Nah, jadi berkembangnya teknologi pendidikan sampai saat ini memberikan warna-warni dalam proses pembelajaran. Nah, di antaranya dampak teknologi pendidikan di masa pandemi yaitu pertama terciptanya berbagai platform. Nah, platform pembelajaran hal ini itu memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Nah, hadirnya platform ini itu yang dapat digunakan memberikan pengetahuan dan pengalaman baru pada peserta didik menjadi perkembangan teknologi. Nah, mengenai perkembangan teknologi, baik aplikasi yang sudah tadi saya jelaskan tersebut, atau web, blog, video, podcast, ataupun yang lainnya. Nah, adanya dalam belajar memudahkan mereka dalam memahami pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka seperti sekarang ini gitu. Nah, teknologi pendidikan itu memudahkan peserta didik dalam mencari sumber belajar, melihat dari media pembelajaran yang digunakan pada saat pandemi seperti ini gitu. Peserta didik itu lebih leluasa dalam mencari sumber belajar, nah menggunakan jaringan internet dan media yang telah tersedia gitu. Nah, peserta didik itu tersendiri bisa mengakses berbagai sumber bahan belajar yang mereka butuhkan, namun apabila penggunaannya itu tidak digunakan dengan baik, kemungkinan terburuk ialah peserta didik tidak dapat mengakses hal-hal yang tidak dibutuhkan atau termasuk hal-hal yang bisa merusak suatu moral dalam pendidikan gitu. Itu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Mas Madroi. Gimana Mas Madroi? Baik, dimengerti Bu. Ya, terima kasih ya. Tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Nurmala dari Poltekkes Kemenkes Banten. Tadi Kakak Nurmala ya menanyakan tentang tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19 gitu kan, kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, jadi tantangan pendidikan dalam COVID-19 itu sendiri, jadi wabah COVID-19 itu bisa membawa dampak besar terhadap beberapa sektor. Nah, salah satunya itu adalah sektor pendidikan. Sebagai upaya pencegahan penularan virus corona, hampir seluruh negara itu menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan yaitu salah satunya memberlakukan physical distancing. Pemerintahan Indonesia sendiri memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Nah, yang di mana mengharuskan segala aktivitas yang dikerjakan di dalam rumah, gitu kan. Mulai dari aktivitas pekerjaan sampai aktivitas pembelajaran pun dilakukan di rumah, gitu. Nah, dengan maksud untuk mengurangi interaksi antar manusia dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 itu sendiri, nah berdasarkan kebijakan tersebut, maka dengan terpaksa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Gitu. Pembelajaran daring itu merupakan sistem pembelajaran yang pelaksanaannya itu tidak dilakukan secara langsung dalam suatu tempat yang sama, gitu. Melainkan dilakukan dengan pemanfaatan platform yang dapat
membantu proses jalannya belajar mengajar meskipun dilakukan secara jarak jauh. Nah, seiring pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi itu sendiri, pembelajaran daring ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai platform seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya gitu, tentang berbagai banyak aplikasi seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp gitu, atau Telegram. Jadi aplikasi-aplikasi yang seperti itu yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, pemanfaatan aplikasi yang seperti itu dalam melaksanakan pembelajaran daring itu di masa pandemi saat ini tuh tentu menghadirkan berbagai hambatan gitu. Nah, hambatan itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku kita sebagai tenaga pendidik gitu di dalam dunia pendidikan, khususnya bagi pendidik atau peserta didik, mengingat pelaksanaan pembelajaran daring itu harus tetap diselenggarakan di tengah wabah COVID-19 itu sendiri. Nah, pembelajaran daring sendiri dalam pelaksanaan ini tidak dapat terlepas dari jaringan internet gitu. Dari jaringan internet, maka sudah menjadi hal yang lumrah bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran daring itu sendiri ini adalah akses internet yang belum merata gitu. Hal ini tuh kalau misalkan kenapa saya bisa bilang seperti ini gitu. Jadi dibuktikan ini oleh Jamalul Izza selaku Ketua Umum Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia gitu. Dia menjelaskan bahwa Indonesia ini memiliki sekitar 74.000 desa gitu. Yang diantaranya ini masih banyak desa yang tidak bisa dinikmati jaringan internet seperti daerah-daerah lainnya gitu. Nah, hal tersebut itu dilatar belakangi oleh salah satu faktor letak geografis gitu. Jadi faktor letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Selain itu wabah COVID-19 itu sendiri memaksa berbagai aspek untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang baru gitu dalam lingkungan pendidikan gitu. Baik pendidik maupun peserta didik itu sendiri dituntut untuk bisa mengoperasikan sistem pembelajaran secara online gitu dengan baik. Nah, kesiapan sumber daya manusia gitu menjadi bagian terpenting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran online gitu. Nah, kesiapan ini tuh berkaitan dengan kemampuan pendidik dan peserta didik dalam menggunakan dan mengelola berbagai sistem teknologi yang dimanfaatkan dalam jalannya pembelajaran daring tersebut. Gitu. Jadi transformasi model pembelajaran yang secara tiba-tiba bermula dari model konvensional menjadi berbasis online, mengakibatkan itu kurangnya persiapan yang matang sehingga pembelajaran online saat ini tuh belum bisa dikatakan optimal gitu. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dan peserta didik agar bisa segera menyesuaikan diri terhadap kondisi di mana keahlian dalam mengoperasionalkan sistem teknologi itu sudah menjadi suatu kebutuhan gitu yang penting di masa pandemi saat ini gitu. Jadi di samping itu hambatan dalam pembelajaran daring datang dari peserta didik. Nah, semangat belajar peserta didik itu sendiri selama proses pembelajaran daring ini itu menurun dibandingkan ketika pembelajaran tatap muka yang berlangsung seperti biasanya gitu. Bahwa motivasi belajar peserta didik itu yang mengikuti pembelajaran daring selama pandemi gitu menurun. Penurunan motivasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Salah satunya yaitu kondisi selama pembelajaran daring yang mewajibkan peserta didik gitu untuk belajar di rumahnya masing-masing sehingga memaksa mereka untuk mempelajari serta memahami materi pelajaran secara mandiri. Dan pendidik tidak dapat mendampingi dan mendidik peserta didik secara langsung gitu.
sehingga pendidik tidak dapat melakukan tindakan seperti pemberian